Kemudian, Pak Jis, ini yang namanya luminous gradient. Anda juga memuji Bupati Kalongan. Ini aja. Apakah saudara selama proses gelar perkara khusus dan sebagainya pernah diperlihatkan berita acara pembelaan laboratorium forensik Mabes Polri? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Satu-satunya yang pernah diperlihatkan baru pada tanggal 15 Desember. 15 Desember. Kasih tempat. Badan Pengawasan Mahkamah Indonesia dengan nomor telepon 021 Bulan Tinggi Jawa Tengah dengan nomor telepon 048 Telepon menuju Surakarta. Ya, silakan kalau boleh saya tinggal memberikan supaya cepat saja karena tidak mungkin panjang lebar sepanjang kuliah. Terjemahan atau bahasa yang biasa kami gunakan, kami digunakan untuk kalau istilah lainnya kalau di laboratorium ada preparat, ya, ada contoh, ada alat diuji atau ada objek saja. Ya, ini. Ya, sudah nyaman duduknya? Sudah ya? Tolong yang di belakang ya. Yang silakan. Artificial intelligence. Jadi sebenarnya masalah untuk secara digital forensik, memang orang pasti secara awal menyimpulkan itu adalah hal keduanya adalah hasil berdokumen yang menyangkal kesimpulan dari individu yang hanya menggunakan indera penata maupun perasa mengatakan itu empres. Tetapi secara digital forensik berbasis pattern recognition atau pengenalan pola dan digital image processing, kita bisa lakukan misalnya pencocokan dan yang di sini juga kita ambil yang baca. Tapi sebagai peneliti kita tidak bisa mengandalkan pengamatan visual yang sering bias. Kok bisa sesuatu yang diklaim produk dari handpress ataupun letterpress yang ditata huruf dari satu, tetapi kok bisa? Nah, itu berapa? Nah ini kalau dia nol, dia itu menuju ke hitam. Jadi tidak ada. Hitam, iya. Kalau dia mendekati nol, misalnya 50 ke bawah, itu dia mendekati hitam. Tetapi kalau dia mendekati misalnya 100 ke atas, itu memunculkan warna tersebut. Pak Iwan dulu, Pak Iwan saja. Sebelum Pak Iwan kami tunjukkan bahwa setiap orang KKN itu punya bukti ini, ya. Jadi tidak ada orang cuma ngarang KKN dan sebagainya, ini punya. Yang satu ini piagam penghargaan Ngadino, ya. Dia menerima sertifikat dari Lembaga Pengabdian Masyarakat UGM, ya. Dia KKN. Jadi tidak mungkin orang KKN tidak punya sertifikat, dan ketika kemarin 3 saksi kita tanya dia tidak punya ini, ya. Kemudian ini yang saya bilang senjata kami bahwa kalau ada kartu miskin, ya kartu kendali persidangan sekarang ada di tangan kami, dan inilah surat kami yang silakan dibacakan Pak Wirawan Adnan. Kita ini menghormati ya kehendak Pak Jokowi yang mengatakan ingin membuktikan di pengadilan dan hanya mau datang ke pengadilan jika diminta oleh hakim. Oleh karena itu kami mengajukan permohonan kepada hakim agar kalau diperintah, bahasa perintah kan kalau diperintahkan oleh hakim itu kan bahasanya Pak Jokowi sendiri.
Dan itu kami membuat surat ini, membuat surat kepada agar Pak Jokowi itu dihadirkan di sini untuk membuktikan apakah benar ijazahnya itu asli atau tidak. Karena pembuktian kami sejauh ini mengatakan ijazahnya semua palsu. Baik dua ahli yang mengatakan ini bukan ijazah asli, tidak diambil, tidak di-scan, tidak dipindai dari dokumen yang asli. Jadi ada beberapa, bahkan dikatakan oleh ahli tadi kan ada beberapa spesimen ya, ada beberapa contoh, ada berapa cuplikan, ada yang versinya dari Dekan, ada versinya dari Dian Sandi, ada versinya dari Bariskrim, ada versinya dari Polda, dan ada versi dari KPU ya. Dan semuanya itu diambil bukan dari dokumen yang sama ya. Jadi ada beberapa ijazah palsu yang berbeda-beda. Oleh karena itu ya, kami meminta ini hanya bisa diklirkan oleh kehadirannya Pak Jokowi ya. Oleh karena itu kami mohon kepada majelis hakim dan menghormati permintaannya Pak Jokowi juga untuk ingin hadir di sini, untuk meskipun ini sebetulnya merupakan kepentingannya Pak Jokowi juga untuk membuktikan ya. Untuk mematahkan pembuktian kami adalah dia hadir Datang ke sini bawa ijazah. bawa ijazah, itu caranya. Kalau tidak, Boleh dilihatin. oh boleh. Menanggapi transaksi. Oke, baik. Selamat siang saya ucapkan buat teman-teman semuanya untuk sidang hari ini dengan agenda pihak penggugat menghadirkan keterangan ahli. Sejak awal saya menyampaikan keberatan kepada majelis hakim dengan pertimbangan bahwa ahli dalam memberikan keterangan ini kan diharapkan supaya objektif dan independen. Nah, yang jadi suatu persoalan, meskipun ahli dalam hubungannya dengan para pihak memang tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan darah. Akan tetapi, saudara-saudara sendiri mengetahui bahwa Bapak Roy Suryo dan Resmond Sianipar berkenaan dengan laporan mengenai dugaan fitnah yang ditujukan kepada Pak Jokowi mengenai ijazah palsu di Polda Metro ini kan telah ditetapkan status sebagai tersangka. Sedangkan gugatan CLS yang diajukan oleh top-topan hakim melalui kuasa hukumnya Bapak Muhammad Taufik dan kawan-kawan, kalau perhatikan dari segi posita gugatan, lingkupnya ini kan juga terkait dengan masalah ijazah yang saat ini sedang menjadi perkara di Polda Metro Jaya. Nah, sehingga kami menilai apapun keterangan yang disampaikan oleh ahli karena memiliki konflik of interest, maka itu tidak akan independen, tidak akan objektif, dan apa yang disampaikan dalam rangka untuk membela kepentingan daripada ahli itu sendiri dalam statusnya sebagai tersangka yang saat ini sedang dalam proses penelitian di kejaksaan terkait dengan berkas berita acara penyidikan. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.